Pemirsa, pemerintah terus menggenjot upaya tracing yang lebih masif dengan mengambil upaya percepatan. Saat ini kemampuan tracing COVID-19 per kasus di Indonesia belum sesuai dengan standar WHO. Tracing per individu saat ini masih belum memenuhi standar yang mengharuskan pengetesan minimal 30 orang kontak erat per kasus. Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga telah meminta pembuatan desain perencanaan yang matang untuk terus meningkatkan kemampuan tes sampel COVID-19 dan tracing secara lebih masif. Tracing ideal menurut WHO adalah 30 orang kontak erat per kasus. Namun hingga kini proses tracing yang dilakukan baru mencapai 2% dari standar ideal WHO. Ya pemirsa, dalam upaya menambah kapasitas tracing per penduduk, pemerintah terus melakukan upaya dengan mengambil sejumlah langkah. Namun demikian, upaya ini tidak akan efektif jika tidak diimbangi dengan penambahan laboratorium uji spesimen beserta tenaganya. Kemampuan pendataan dan sistem informasi di daerah juga masih menjadi kendala saat ini. Apa saja langkah yang sudah diambil oleh pemerintah dalam upaya percepatan penambahan kuantitas tes untuk tracing COVID-19 ini? Kita akan berdiskusi dengan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Akmal Taher. Pak Akmal, terima kasih bergabung bersama Prime Time. Pak Akmal, per hari ini berapa sebenarnya Pak kemampuan real kita melakukan tracing dalam sehari di Indonesia Pak? Saya kira angka itu masih bervariasi ya, tapi sebenarnya rata-rata sudah di atas 20.000 sebenarnya per hari. Target kita sebenarnya 36.000 orang ya, bukan spesimen. Kita sudah 20.000 orang, saya kira sudah sampai. Apalagi kalau Sabtu kemarin ini lumayan itu. 20.000 ini nasional ya Pak ya? Nasional. Nah itu masalahnya karena masih ada juga kita mesti meratakan ya. Karena masih di atas hampir 50% itu masih di Jakarta. Padahal sebenarnya itu kan mestinya tersebar secara merata di tempat yang memang kasusnya banyak. Karena kita tahu salah satu cara tracing itu adalah men-tracing kasus, yang mana yang positif kita cari mana yang kontak dengan itu. Ya, itu artinya tersebar bukan cuma di Jakarta gitu ya. Iya. Pak Akmal, ini kan masalahnya kalau kita merujuk pada data WHO, itu mungkin hanya bisa diterapkan di beberapa kota. Anda juga tadi menyampaikan data secara nasional kan Pak? Tapi sebenarnya Pak, standar normal yang ditetapkan WHO untuk proses tracing di Indonesia kalau kita kaitkan dengan kondisi daerah-daerah kan sebenarnya masih banyak yang belum memenuhi standar ya Pak ya? Oh iya, betul. Itu betul. Nah, kita usahakan terus. Nah, usaha-usaha yang saya kira yang masih sekarang paling perlu digalakan adalah melibatkan puskesmas. Karena sebenarnya tracing itu masalahnya kan bukan cuma masalah laboratorium seperti yang disebutkan tadi. Ya. Demand-nya itu juga mesti ditingkatkan. Demand itu maksudnya gini, kalau ada orang positif, kontaknya itu kan kita mesti trace ya. Betul. Kemudian dari situ kita akan dapat orang-orang yang menurut kita perlu diperiksa, di testing, di swab terutama ya. Sebenarnya urutannya seperti itu gitu. Jadi saya kira sekarang bukan hanya menambah atau meratakan laboratoriumnya, tapi juga bagaimana kita mendapatkan orang yang harus diperiksa itu yang mesti kita, barangkali itu juga tidak kalah pentingnya, dan itu yang saya kira sekarang salah satu strategi di Satgas ini adalah melibatkan sebanyak mungkin puskesmas untuk bisa melakukan itu. Karena apa? Nah, bentuknya adalah sebenarnya puskesmas itulah yang paling dekat dengan masyarakat gitu ya. Betul. Dan itu memerlukan usaha yang bukan mudah, karena masyarakat itu juga tidak dengan mudah untuk diajak untuk dilakukan tracing kemudian diminta untuk melakukan testing. Beberapa hal yang juga menghambat misalnya adalah masih adanya stigma kepada orang yang positif atau stigma juga bahkan terhadap tenaga kesehatan. Betul. Nah itu bisa diselesaikan lebih banyak, penyelesaiannya itu lokal. Sudah tentu kita dari level nasional atau level provinsi bisa memberikan education atau penjelasan, sosialisasi, edukasi. Tapi biasanya yang paling lebih ampuh adalah yang makin dekat dengan masyarakat. Dan itu level puskesmas, itu kan level kecamatan ya. Betul. Pak Akmal, tadi Anda mengatakan demand, tapi kan demand tiap daerah bisa berbeda-beda Pak. Apakah mungkin ada semacam rasio Pak per daerah yang normal atau standar sehingga ketersediaan laboratorium, tenaga kesehatan, dan peralatan itu bisa mendekati apa yang diharapkan Pak?
Betul. Jadi kita kan yang kalau targetnya itu kita mau trace itu satu orang positif itu 30.000 seperti yang diminta WHO, bisa juga ukurannya adalah bagaimana kita mengukur sebenarnya orang yang positif itu kita dapat kan. Jadi yang dapat itu kalau kita kali dengan jumlah penduduk kita dapat, yaitu 1.000 penduduk itu mesti satu tes dilakukan. Nah kemudian dari angka itu jumlah penduduk itu sesuatu yang berapa, ya kan? Kita tahu jumlah tes berapa dan untuk itu dikaliin 30 itu yang mesti kita trace, kita cari. Baik. Sampai dapat itu. Ya, Pak Akmal, kalau sebenarnya kita melakukan pemetaan terhadap kendala apa saja sih yang dialami oleh pemerintah kalau kita kaitkan dengan upaya untuk meningkatkan tracing atau jumlah tes per hari itu, apakah misalnya dari sisi puskesmasnya yang terbatas, sementara kan kita tahu tiap kecamatan pasti ada puskesmas, laboratoriumnya kah yang ada di puskesmas atau lebih ke faktor tenaga kesehatannya, Pak? Di tiap daerah berlainan. Tapi pada umumnya yang paling penting adalah memang puskesmas itu harus bisa mengajak masyarakat. Dalam bentuk apa? Bukan dalam bentuk hanya mau dites, tapi dalam bentuk menjadi kader kesehatan di puskesmas. Karena tenaga kesehatan sendiri nggak akan cukup untuk melakukan tracing seperti itu. Yeah. Coba aja hitung kalau misalnya dapat ada di satu kecamatan ada 3 aja misalnya yang positif satu hari. Itu kan artinya mesti 90 orang dicari, di trace, ya kan? Nah, di situ menyangkut tenaga sumber daya manusianya, menyangkut juga biayanya, karena kalau di trace itu cuma tenaga orang yang kontak itu di rumah itu kan mudah. Tapi kalau begitu kita trace kemudian dia cerita bahwa dia kontak sama orang yang katakan 2 kilometer atau 5 kilometer atau di desa seberang, itu mesti dikejar. Iya. Dan itu juga menyangkut jumlah orang, menyangkut juga biaya dan sebagainya. Baik. Itu semuanya. Tapi saya kira dengan bersama-sama di level puskesmas itu akan bisa sangat membantu. Karena tracing yang kita dapat selain dari itu adalah kan tracing yang sering kita dengar dari kerumunan misalnya kan. Betul. Kita curigai. Kita nggak tahu lagi apakah yang positif atau enggak, tapi di satu tempat yang berkerumun dan sebagainya, udah kita ambil, kita periksa semua di situ. Itu satu cara yang lain. Tapi yang sekarang mesti dilakukan, saya kira bukan cuma soal kerumunan. Kalau kayak sekarang lagi PSBB seperti ini, kerumunan nggak gitu banyak, tapi kan kasusnya kita lihat kan masih belum turun. Ya, Pak Akmal, kalau kita mengoptimalkan keberadaan puskesmas, tapi kan kita juga tahu bahwa kadang di beberapa daerah atau beberapa tempat itu ada puskesmas yang tidak ada dokternya, bahkan satu dokter bisa menangani 2 atau 3 puskesmas. Apakah kalau mengoptimalkan puskesmas harus ada dokternya atau bisa ditangani oleh staf laboratorium saja, Pak? Enggak. Jadi gini, pertama dulu, klarifikasi dulu bahwa sebenarnya kebanyakan kasus yang kita dapatin ini di kota-kota besar sekarang ini. Ya kan? Daerah, kalau kita cerita tadi, Mas bilang bahwa ada puskesmas yang nggak ada dokternya, itu sih puskesmas yang kebanyakan yang di gunungan gitu ya. Di daerah ada 800-an. Dan itu nggak banyak kasusnya, itu nggak gitu masalah. Artinya nggak masalah, artinya justru yang persoalan kita adalah di daerah urban, perkotaan dan suburban, ya kan, Jabodetabek gitu, itu puskesmasnya banyak orang di situ, sebenarnya nggak ada masalah dengan itu. Jadi saya kira, pertanyaan yang kedua, apakah harus ada dokter? Tidak. Justru yang paling penting itu adalah semua tenaga puskesmas, tenaga kesehatan, termasuk juga dokter, tapi tidak perlu dokter, itu bagaimana mengajak masyarakat. Mendekati masyarakat itu nggak harus dokter. Itu kadang-kadang banyak juga tenaga kesehatan lain, bahkan sering juga bisa lebih berhasil mendekati masyarakat. Betul. Saya kira itu kuncinya. Ya, kesehatan masyarakat itu kan sebenarnya itu. Bagaimana kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kesehatannya. Iya, baik. Pak Akmal, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Tetap sehat selalu, Pak Akmal. Sama-sama, masih banyak, Mas. Ya, pemirsa, demikian tadi diskusi kami dengan Akmal Taher, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Jangan kemana-mana, Prime Time segera kembali sesaat lagi.